Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita di Alif Diana Family Channel. Kali ini kita kembali dalam sesi pengalaman seru. Untuk kali ini kita akan bercerita mengenai pengalaman serem yang pernah kita alami. Salah satunya adalah istri saya yang akan menjelaskan. Kan ceritanya berdua. Oh iya, ceritanya berdua ya. Kan ngalamin juga sama. Kita harus serius nih, masalahnya malam kalau ngetek burem ya agak serem dikit gitu ya. Serem dikit. Gimana nih ceritanya? Bisa diceritain? Ini judulnya tuh di judul. Ceritanya tuh misteri Kumang. Iya. Kumang misteri. Jadi waktu itu sekitar tahun 2018 lah, 17 akhir. Sebelum nikah ya? Ya sebelum nikah. Jadi tuh kita kayak pacaran gitu ya, bukan pacaran. Maksudnya setiap hari minggu kan kadang ketemu. Nah waktu itu kebetulan mama sama bapak tuh mau ke villa gitu. Ada tempat saudara gitu kan. Terus mau mancing. Akhirnya tuh kita ikut ke sana. Pas ikut kita kan nyari kelomang tuh, pikirnya dulu tuh tempatnya kita tahu nih, bukan kita sebenarnya, saya yang tahu kayak wah tahu nih spot-spotnya gitu kan. Nyari kumang tuh dulu di deket-deket tembok-tembok yang villa-villa deket pantai gitu. Nah akhirnya tuh saya nyari kumang di situ. Pas cari itu yang di tembok pertama di villa dekat saudara. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu komang atau kumang, saya kasih gambarnya, takut nanti ngeraba-raba komang tuh, kumang tuh kayak gimana. Nanti saya kasih gambarnya di sini. Nah ya pokoknya gitu dah. Terus waktu itu ceritanya saya tuh coba nih pertama nyari-nyari kumang di spot pertama deket tembok yang ada kan villanya tuh berderet tuh, ada 3 apa 4 ya? 3. 1, 2, 3, 4, ada 4 villa. Ya. Nah di villanya tuh villa ketiga ya, dari villa ketiga dari kanan. Terus udah gitu di villa yang kita datangin itu pertama tuh dapet 1 kumang, tapi bentuknya tuh panjang gitu, kayak tutut gitu, kayak keong, kayak bakicot kalau kata orang ya, kayak gitu. Pas dapet ya kayak siput gitu. Terus pas dapet 1 nyari lagi tuh, ada 2. Pertama nemu yang di depan tuh warna putih, terus yang agak ke pojok itu warnanya warna hitam, tapi bentuk mereka sama, warna bentuk ukurannya itu sama, cuma beda warna, hitam sama putih doang. Nah waktu itu yang anehnya itu adalah mama itu waktu dipanggil dia tuh nunduk, jalannya kan ada pohon besar nih ke arah kiri kita tuh ada pohon besar. Nah dia tuh pas dipanggilin nggak denger, nunduk gitu, nunduk terus. Pas dikejar terus dipukul gitu kan bahunya gitu, baru tuh dia oh iya katanya gitu, baru kayak sadar gitu. Nah pas nggak berapa lama dari situ kan coba tuh, dulu tuh lagi ada Snapchat gitu, baru beberapa kali download aplikasi Snapchat, terus nyobain kan filter yang ada kayak filter muka. Kalau ke mukain kita tuh kayak jadi ada alisnya tuh lah, jadi lentik, filter gitu. Terus mata kita jadi biru gitu kan, pasti tahu lah pengguna Instagram juga banyak kok filter kayak gitu. Pohonnya itu di sebelah villa ya teman-teman? Ya jadi sebelah kiri gitu. Sebelah kiri, takutnya dikiranya pohonnya ada di villa itu, bukan. tapi ada di sebelah villa. Iya, jadi ini villa, terus di sini ada villa lagi. Nah di villa itu ada pohon gedenya. Nah itu pas udah ngambil kumang itu naik kan ke yang villa saudara kita lagi gitu. Terus udah gitu coba moto-moto yang pakai filter tadi, filter Snapchat itu. Itu kan mainin ya. Kita main-mainin yang warna putih gitu kan ya. Udah kita ada yang gesit, kok yang hitam ini nggak mau jalan ya, nggak mikir gimana karena emang ya kumang kan biasanya dikasih nafas gitu kan, hahaha gitu biar keluar gitu. Nah terus tiba-tiba kok ini nggak jalan-jalan, nggak keluar nih kumangnya. Terus pakai filter yang sama, filternya itu yang warna putih juga sama, kita pakai filter itu. Terus yang Instagram yang hitam juga sama, kita pakai yang itu filternya.
Terus pas waktu itu kan kita harusnya kan kalau ngadep ke depan itu filter baru kan kalau ke muka kita jadi berubah gitu kan karena filternya. Nah ini kan ngadepnya tuh kameranya menghadap ke belakang, pakai kamera belakang, bukan kamera depan. Dan depannya itu langsung ke laut. Iya, dan depannya itu langsung ke laut. Jadi gini, misalnya ini tuh temboknya. Nah kita mainin itu tuh kumangnya di atas tembok itu dan di bawahnya itu langsung laut. Dan saya posisinya di sini gini, motonya gitu, bukan moto apa videonya gitu. Nah terus udah gitu, nah waktu itu udah maghrib. Akhirnya kita pulang, nggak ada yang aneh-aneh sih. Tapi 3 kumang itu kita bawa pulang. Terus kita mikirnya, udahlah buat main-mainan gitu kan di rumah. Karena rumah kita juga nggak jauh dari laut, jadi paling kalau hilang juga ke laut-laut juga gitu mungkin. Pas itu nggak pulang ke rumah langsung, terus ke rumah nenek dulu. Pas udah ke rumah nenek gitu, tadinya saya tuh mau ngambil dari Snapchat, mau saya download, mau ditaruh di Instagram. Tapi sempet di Instagramin juga, mungkin kalau yang saya pernah upload 2017an gitu. Oh itu udah tahun kapan ya? Pokoknya segitulah 2017an lah akhir. Itu kan kejadiannya udah lama. Terus tuh pas waktu kita ngeliat gitu ya, pas ngeliat videonya itu yang putih aman, gak ada apa-apanya. Yang satunya lagi yang kayak Bukisa juga nggak ada apa-apanya, pokoknya aman. Terus udah gitu pas yang hitam mau di download, tiba-tiba kok ada kayak gambar mata gitu. Terus gambar matanya itu jadi kayak, tau nggak kalau misalnya jin Aladin tuh kalau keluar kan set gitu kan. Nah tapi kalau itu beda, tapi masuknya jadi kayak si gambar mata itu ada 2 di situ gambar matanya. Terus matanya gini kedip-kedip gitu kan, apa namanya, terus langsung masuk ke dalam si kumang itu. Karena kan kita liatin sampai berhenti si videonya itu kan, kalau setnya cuma beberapa detik doang kan. Kok pas kita perhatiin si matanya itu masuk ke dalam kumangnya gitu. Terus apa namanya, pas udah gitu, pas udah masuk dalam kumang itu, kita langsung kasih lagi kumangnya ke saudara kita tuh, ke Uwa, ngomong gini yang ada di villa ya, yang tadi tuh yang jaga villa gitu. Terus udah nih masukin lagi aja, taruh lagi aja si kumangnya, takutnya nanti ada apa-apa. Terus dia bilang gini, udah nggak usah, besok mau dipantai buat mancing gitu. Dipantai itu dihancurin ya, maksudnya ya. Kumangnya dihancurin, ambil dagingnya gitu. Buat dipancing. Iya kan ada beda bahasa-bahasa ya. Maksudnya tuh ya dipukul gitulah, ya dipukul ya. Mau dipukul katanya, mau dipecahin, mau diambil buat umpan mancing. Terus kita bilang jangan dipakai buat umpan katanya. Terus katanya kenapa, kata dia gitu. Akhirnya kita liatin tuh videonya, terus dia juga langsung takut, langsung dibalikin lagi. Apa namanya, detik itu juga langsung dibalikin lagi. Itu kalau mau maghrib maksudnya. Mau maghrib. Setengah 6-an ke jam 6 kurang. Itu kan hari Minggu tuh, pas Seninnya gitu, keesokan harinya kita tuh pas pulangnya dulu ya, pas pulang dari rumah nenek itu kita liatin tuh ke mama, ke bapak semua. Nah kita tuh kirain kan cuma kita doang yang halu gitu ya, atau mikirnya tuh enggak lah ini bukan apa-apa gitu kan, takutnya memang filternya. Tapi memang filter itu kan bisa berfungsi kalau mendeteksi wajah kan. Jadi ada wajah siapa di depan saya itu, sedangkan di bawahnya ini, di sini kumang, bawah itu langsung laut. Masa ada orang berdiri di atas laut? Ya masa orang berdiri sambil nungkul di atas tembok panggung. Iya, karena itu di temboknya gitu kan. Itu nggak mungkin. Iya, ada di tengah-tengah temboknya gitu, kayak kalau masuk gitu kedip-kedip gitu. Terus udah gitu akhirnya pas hari Seninnya, keesokan harinya tuh saya tuh kan ngejahit waktu itu lagi ngejahit ke tetangga gitu kan. Terus sudah dekat rumah ya? Dekat rumah. Terus mama bilang, anak saya kemarin ngerekam ini bener loh ya. Jadi semua tuh ditunjukin ke orang-orang, dan orang-orang pada ngomongnya sama, iya aku masuk ke situ gitu kan. Nah udah tuh aman dari pagi, hari Senin itu ya, dari pagi sampai sore tuh aman aja, nggak ada apa-apa. Waktu pas malam dia juga lagi main ke rumah, lagi beli sate, tiba-tiba satenya di depan rumah, yang sate gerobak ya, jadi yang ngidar. Pas berhenti di depan kita beli ya. Terus pas itu pas lagi mau ngasih sate gitu, terus aneh, tiba-tiba kok mama saya kalau ke kamar gitu, masuk ke kamar. Terus udah gitu pas masuk ke kamar
tiba-tiba dia bilang gini, aduh jadi merinding. Dia bilang kayak gini, pulangkan aku, kayak gitu. Kirain lagi nyanyi lagunya Better Sonata tuh ya, pulangkan saja, ternyata bukan. Terus tiba-tiba ngejerit terus nangis gitu. Dia bilang katanya, keluarin saya. Lah kita juga nggak tahu kan dia itu kenapa minta dikeluarin gitu, siapa itu kan. Akhirnya kita nyusul yang biasa itu, mama tuh suka yang bisa gitu lah. mama tuh kadang kayak lebih sensitif banget gitu masalah kayak gitu. Dan pas kita nyusul ke orangnya tuh orangnya langsung bilang gini, mama ya katanya gitu. Terus kita langsung iya tolong bantuin ya. Akhirnya ke rumah. Terus pas di rumah itu pas datang kan ditanya tuh sama yang ngobatin, katanya kamu masuknya dari mana. Terus dia bilang gak tahu dari mana katanya gitu, sambil nangis itu gak tahu dari mana katanya gitu. Lah kamu gimana masuk ke badan orang tapi kamu gak tahu masuk dari mana gitu. Juga ditanya katanya gak bisa keluar juga. Dia bisa masuk tapi gak bisa keluar, anehnya itu. Nah pas udah gitu akhirnya dikeluarin lah dia ya dari badan mama itu. Terus ceritanya kata yang bisa itu katanya dia itu dari sama kayak kejadian bapak kemarin itu, dari kapal itu yang kebakar. Terus dia itu katanya masih seumuran, dulu saya umur berapa itu? 2017 umuran kurang 22 ya. segitu, seumuran kamu katanya gitu. Apa namanya, tapi dia nih nggak jahat gitu tuh, dia emang masih newbie kali gitu ya. Masih newbie, masih pemula ya. Jadi dia tuh kayak disuruh aja gitu sama yang ada di sekitar situ untuk masuk ke badan mama itu. Mungkin waktu pas dipanggil nggak denger itu, mungkin di situ. Nah terus kayak gitu ya, itu katanya korban dari situ gitu. Sebenarnya dia nggak jahil, nggak ganggu juga, cuma dia itu aja sih apa kayak ada yang nyuruh gitu untuk masuk ke situ. Kalau teman penasaran tuh ceritanya nanti bisa tonton yang di sebelah tuh, masalah yang korban terbakar dan orang tuanya diganggu. Juga itu sih bisa lihat di situ. Enggak, tapi memang kenyataannya kayak gitu gitu. Apa sih, jadi pelajarannya tuh hari itu, pelajarannya yang pertama ya kalau mau main ke pantai juga ada waktunya. Ya emang sih kemarin juga kita nggak terlalu sore pas mainnya, tapi pas pulangnya tuh agak terlalu maghrib. Terus kalau pergi kemanapun jangan asal ambil, itu sih pelajarannya. Kan kita nggak tahu apa yang kita ambil itu, entah itu ada apanya dan punya siapa. Ya, terus juga kan namanya kalau kita main atau apa kemana-mana ya, apalagi yang kayak di laut atau di mana aja sih sebenarnya permisi dulu, nggak ada salahnya kan kalau misalnya menghargai gitu kan, daripada terjadi sesuatu juga takutnya ya ribet sendiri gitu. Dan orang tua dulu juga selalu mengingatkan jangan main saat maghrib atau menjelang maghrib, itu nggak baik gitu ya. Iya betul gitu, banyak takut ada apa-apa lah gitu. Walaupun itu katanya cuma mitos, tapi emang ya kejadiannya seperti ini gitu, emang terjadi kita cuma gitu, nyeritain apa yang pernah terjadi sama kita aja gitu. Ya paling itu aja sih ceritanya. Nanti ada cerita-cerita yang lain yang ini yang kita ceritain ini yang bener-bener menurut kita tuh serem yang ya. yang kita nggak nyangka aja gitu. Kita juga bisa ngalamin juga gitu paling gitu. Ya paling gitu aja. Ya terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa komen, like dan subscribe. Terima kasih.